Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Balen dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan keilmuan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita mau merayakan Idul Adha, oleh sebab itu topik yang kita akan coba kaji berkaitan dengan tuntunan Idul Adha menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam Islam sebagaimana yang sudah kita ketahui ada dua id. Id itu dari kata ada yaudu idan, artinya kembali. Maksudnya kembali bagaimana? Yaitu kembali dengan bisurur awil farah, kembali kepada kegembiraan. Karena id itu sebuah momen yang selalu berulang-ulang tiap tahunnya. Dan di dalam Islam ada dua id. Yang pertama Idul Fitri, yang dihubungkan dengan waktu bolehnya orang itu berbuka kembali setelah melakukan puasa Ramadan. Makanya dalam hadis Aisyah, Rasulullah bersabda, Al-fitru yauma yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu ketika orang-orang berbuka, maksudnya sudah tidak berpuasa. Makanya diharamkan berpuasa pada hari raya Id. Yang kedua disebut Al-Adha. Al-Adha itu ada hubungannya dengan waktu duha, dan juga ada hubungannya dengan udhiyah. Karena secara umum udhiyah itu kan hewan yang dikorbankan. Secara umum hewan dikorbankan itu penyembelihannya di waktu duha, sehingga sembelian yang disembelih di waktu duha disebut udhiyah. Oleh sebab itu di hadis Aisyah yang tadi kita baca, Rasulullah juga menyatakan wal adha yauma yudhahin nas. Adha itu ketika atau hari-hari atau hari ketika orang-orang itu apa? Menyembelih hewan korban. Jadi dalam Islam ada dua idin, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kalau kita bicara tentang kesunahan dalam kita menyambut Idul Adha, yang pertama dianjurkan memperbanyak membaca takbir, tahlil, dan tahmid, dan juga puasa dan mengerjakan amal soleh ketika kita memasuki tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu sudah ada anjuran untuk memperbanyak membaca apa? Takbir, tahlil, dan tahmid gitu. Juga termasuk nanti puasa. Kita bahas yang pertama dulu. Anjuran memperbanyak membaca apa? Takbir. Jadi takbir dalam Idul Adha atau dalam 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu sebenarnya tidak tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah dimulai apa? Memperbanyak takbir. Tapi itu takbirnya
mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Di samping takbir mutlak ada takbir apa? Muqayyad. Muqayyad itu yang secara umum kita baca setelah selesai melakukan apa? Salat. Itu dimulai kapan? Dimulai sejak subuh min subhi yaumi Arafah, sejak subuh hari Arafah ila akhiri ayyami tasyrik, sampai akhir hari-hari tasyrik atau tanggal 30 tanggal 13 atau akhir hari Mina. Karena orang haji itu kan tanggal 11, 12, 13 kan mabit di Mina malamnya. Kalau siang harinya apa? Melempar 3 jamarat, itu ula, wusta dan aqabah. Itu kalau ngambil nafar tsani, kalau nafar awal ya tanggal 12 sudah boleh meninggalkan Mina. Tapi secara umum pelaksanaan takbir kalau di masyarakat itu kan baru dimulai takbir setelah sholat itu ketika apa? Setelah sholat maghrib. Padahal tanggal 9 atau Yaumu Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, setelah selesai apa? Sholat subuh. Berarti kalau kita di Indonesia tadi pagi, kemudian nanti setelah duhur, kemudian setelah asar, dan seterusnya sampai akhir hari tasyrik setelah sholat asar. Itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Ada riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud Tapi kalau takbir mutlak yang kita baca dimanapun itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 apa? Dzulhijjah itu. Kemudian lafadz atau redaksi takbir ya. Kalau di Muhammadiyah itu redaksi takbir itu tasfi'. Tasfi' itu dibaca apa? Genap, tidak tatslits, tidak dibaca 3 kali. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Tidak sebagaimana yang umum dipraktikkan di masyarakat jumlahnya 3. Itu kenapa? Ya karena ada riwayat yang lebih masyhur daripada riwayat yang 3 kali, yaitu riwayat Umar dan Ibnu Mas'ud. Nanti jenengan kalau sudah punya tuntunan Iden dan Kurban yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah itu bisa dilihat. Di sana ada athar dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Kalau takbirnya Rasulullah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar dibaca syaf'an. Syaf'an itu genap, maksudnya 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini riwayat Abdul Razak bisanadin sahih. Riwayat Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Dan juga riwayat Salman yang di sana dikatakan kabiru Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Kabiro dalam riwayat yang lain kathiro. Tapi saya cek Pak di kitab Nailul Autar dan Subulus Salam, kalau riwayat Salman itu 3 kali. Saya nggak tahu kenapa HPT kita cuma menyebutkan 2 kali. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro gitu saja. Kalau yang umum kita baca itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, itu yang 2 kali. Itu yang riwayat Umar dan Ibnu Mas'ud itu. Nanti jenengan yang punya Subulus Salam atau Nailul Autar silahkan dicek. Hadis Salman itu lafaz takbirnya 3 kali. Tapi sama HPT kita, kok HPT? Sama tuntunan Iden itu dikutip 2 kali itu, 2 kali. Oke ya. Oleh sebab itu yang dipilih di Muhammadiyah itu syaf'an atau 2
2 kali itu bukan artinya kurang ya. Oh, takbir di Muhammadiyah kurang 1, bukan semacam itu. Ya memang didasarkan pada riwayat Umar dan Ibnu Mas'ud, itu alasannya. Kenapa Pak? Korteng. Kemudian berikutnya puasa. Puasa. Biasanya yang menjadi pertanyaan, puasa itu sudah bisa dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah atau khusus tanggal apa? 9 atau Yaumu Arafah atau puasa Arafah. Kalau tanggal 1 sudah boleh atau belum? Gimana Bu jawabannya? Hah? Boleh. Kenapa kok boleh Bu? Pas hari Senin. Pas hari Senin atau hari Kamis gitu ya. Di dalam hadisnya, ini keterangan Aisyah Bu. Kata Aisyah, "Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asri." Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu puasa fil asri. Maksudnya tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Fil asri itu maksudnya 10-nya enggak dihitung Pak, karena Idul Adha enggak boleh puasa. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi puasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti Aisyah menegasikan puasanya Nabi. Atau dalam wafi riwayatin lam yasum al asyraqatu, Nabi tidak pernah puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah sama sekali. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Sahih atau enggak? Sahih. Tetapi di riwayat Hafsah itu juga istrinya Rasulullah, sama-sama istrinya Rasulullah. Kalau Hafsah itu anaknya siapa? Umar ibn Khattab. Kata Hafsah, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini 2 hadis sama-sama riwayat istrinya Rasulullah kok memberi keterangan yang berbeda. Ya. Tis'a Dzulhijjah itu kan maksudnya 1 sampai 9. Tis'a Dzulhijjah, bukan Tasi'a Dzulhijjah. Kalau Tasi'a Dzulhijjah khusus Arafah. Kalau memahami kan gitu. Tapi ternyata ada hadis ini. Mungkin ini sering kelewatan, jarang dibaca ya. Yang disebutkan di dalam tuntunan Idin ya, hadis Abu Hurairah. Coba hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Coba. Di sana dikatakan yu'dalu siyamu kulli yaumin minha, puasa 1 hari itu menyamai, minha itu maksudnya min asri Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Bisaumi sanatin, dengan puasa 1 tahun. Pahalanya besar sekali. Jadi puasa 1 hari dari 1 sampai 9 Dzulhijjah itu menyamai puasa 1 tahun. Berarti kalau 9 hari berapa? 9 tahun. Puasa Arafah 2 tahun, berarti sama dengan 10 tahun. Hitung ganjarannya gitu Bu ya. Ini disebutkan di HPT. Kok di HPT? Di tuntunan Idin. Masalahnya hadisnya sahih atau enggak ini? Ya, padahal menurut Majelis Tarjih, dasar beragama Muhammadiyah itu kan Quran dan Sunnah Maqbulah. Sunnah Maqbulah itu hadisnya harus memenuhi kualifikasi hadis sahih dan hadis hasan.
Kalau dhaif nggak boleh. Artinya kalau dicantumkan di sini pasti sudah memenuhi kriteria paling tidak hasan, yaitu paling rendah apa Pak? Hasan li ghairi. Tapi hadis ini sama Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar dikatakan wa isnaduhu dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Ini bagaimana dicantumkan di tuntunan idin kok didhaifkan oleh Imam Syaukani, Pak. Tapi memang untuk mensahihkan atau mendhaifkan hadis itu terkadang masalah apa? Ijtihadiyah. Tapi hadis ini secara umum kan tidak begitu populer bagi kalangan yang berpegang pada hadis, Pak, kecuali yang kelompok-kelompok yang membolehkan fadhailul a'mal, hadis-hadis yang dhaif enggak apa-apa, itu sering disampaikan. Tapi yang kalangan yang berpegang pada hadis dengan ketat harus memenuhi paling tidak hasan li ghairi itu kan tidak begitu dipopulerkan. Tapi ketika disebut di tuntunan idain berarti dianggap hadisnya paling tidak hasan li ghairi. Tapi masalahnya didhaifkan oleh Imam Syaukani. Terlepas dari betul atau enggak fadilah ini, tapi yang jelas hadis ini mendukung apa? Adanya puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Terlepas dari hadis ini dhaif atau hasan li ghairi misalnya gitu. Tapi kan memberikan keterangan ada puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Maksudnya yang fadilahnya ini yang mungkin kurang pas. Tapi keterangan Aisyah, kata Aisyah, ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asri. Saya enggak pernah melihat Rasulullah puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tapi Hafsah kok bilang Nabi puasa tanggal 1 sampai 9. Itu gimana itu cara memahaminya? Itu waktu di Aisyah tidak. Oleh sebab itu ulama kalau memahami ya hampir yang jenengan sampaikan itu, Pak. Maksudnya ada muru'yah. Kalau Aisyah itu tidak tahu Rasulullah puasa, la yastalzimu al-adam, berarti tidak harus meniadakan adanya puasa 1 sampai 9. Kalau Aisyah tidak tahu bukan berarti tidak ada puasa 1 sampai 9. Kalau jenengan nggak tahu kan menafikan seolah-olah yang jenengan apa? Ketahui tidak ada. Padahal bisa jadi ada, cumanya kita belum tahu kan gitu. Sebagian ulama memahami maksudnya Aisyah itu Nabi tidak puasa 1 sampai 9 itu li'aridin, karena ada udzur. Udzurnya apa? Bisa jadi sakit, bisa jadi safar. Itu ya. Itu cara thariqatul jam'i wa taufiq, mengharmoniskan dua hadis yang bertentangan. Sehingga maksud Aisyah itu bukan berarti menafikan adanya puasa tanggal 1 sampai 9. Karena ketidaktahuan Aisyah bukan berarti meniadakan sebuah kesunahan puasa 1 sampai 9. Itu yang dipahami Imam Syaukani semacam itu. Tapi tuntunan secara khusus, Pak, itu berkaitan dengan puasa Arafah. Puasa apa? Arafah. Sebagaimana hadis Qatadah, Nabi bersabda bahwasanya shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanaten. Puasa hari Arafah itu menghapus 2 tahun. Ma'adiyatan wa mustaqbalatan. Dosa yang telah lalu atau tahun yang lalu dan tahun akan datang. Ini yukaffiru. Yukaffiru itu menjadi bahasa Inggris cover, itu to cover, artinya menutup atau taghtiyah, menutup. Karena bahasa Inggris itu sebagian kan diambil dari bahasa Arab itu.
Jadi kufrun itu orang yang menutup, itu kafir gitu ya. Yukaffiru menutup 2 tahun, maksudnya menutup atau melebur dosa 2 tahun. Ma'liyatan yang tahun yang lalu nggak ada masalah karena sudah dicatat dosanya kemudian dihapus. Secara rasional kan masuk akal, Pak. Tapi yang menjadi problem wa mustaqbalatan, bagaimana dosa yang belum kita lakukan kok sudah dihapus, itu gimana gitu cara memahaminya? Kita belum melakukan apa-apa kok dosanya sudah dihapus. Kalau madiyatan jelas karena kita melakukan dosa dicatat kemudian catatannya dihapus. Yang menjadi pertanyaan ini, dosanya belum kita lakukan kok dihapus, itu gimana cara jawabnya? Nah, ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama tadi ya, dimaafkan. Barangkali kita melakukan dosa tapi nanti dosa kita akan dimaafkan. Yang kedua, kita dibimbing dalam tingkah laku kita sehingga kita tidak melakukan dosa. Tapi itu juga berat, Pak. Paling enggak dosa kecil itu kan yang enggak bisa kita tinggalkan. Gosip, rasani itu kan hampir tiap hari itu. Enggak ada, bisa per jam ya, bisa per menit juga. Itu dosa yang susah untuk ditinggalkan. Bahkan ada ulama yang memahami agak ekstrim, Pak, Bu. Tapi ini apa, Pak? Orang yang suka fadilah itu sangat suka. Wa mustaqbalatan, berarti orang itu pasti akan hidup tahun akan datang, tidak mungkin ditakdir meninggal. Dosanya akan diampuni. Berarti dia punya dosa, masih bisa melakukan dosa. Kalau meninggal kan sudah idza mata ibnu Adam apa, Pak? Inqata'a amaluhu. Berarti dia pasti dijamin masih hidup gitu. Ada yang memahami semacam itu ya. Berarti amalan yang memperpanjang usia kita itu termasuk apa? Puasa Arafah itu. Tapi apakah puasa Arafah itu dianjurkan untuk setiap orang, termasuk orang yang melakukan ibadah haji gitu? Jamaah haji itu tanggal 9 Dzulhijjah kan yaumu Arafah. Yang mereka lakukan apa? Ketika sudah zawal itu apa? Maksudnya waktu zuhur itu ada khutbah, kemudian sholat duhur dan asarnya jam'an wa qasron, tapi jamaknya takdim. Setelah itu apa? Wukuf, doa, zikir terus itu sampai apa? Terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari, bergeser menuju Mina untuk Musdalifah, untuk mabit di Musdalifah. Di sana melakukan sholat maghrib dan isya, tapi jam'u takhir. Kemudian ya diantaranya cari kerikil dan seterusnya ya. Kalau orang haji itu melakukan wukuf, dan wukuf ini ibadah rukun haji yang paling penting. Saking pentingnya Nabi bersabda apa? Al-hajju Arafah. Ada yang mengatakan Arafat karena kan tempatnya luas itu. Ada satu riwayat menggunakan mufrad Al-hajju Arafah, yang satu Al-hajju Arafat gitu. Saking pentingnya. Kenapa? Karena waktunya tanggal 9. Kalau tidak dilakukan apa? Harus iadah, mengulangi di tahun yang akan datang. Itu betapa pentingnya apa? Wukuf. Kalau tawaf ifadah kan harus tanggal 10. Meskipun Nabi melakukan tanggal 10, tapi secara umum jamaah haji kita karena nggak memungkinkan itu kan setelah melempar jamarat kan gitu. Nah, tapi kalau wukuf ditunda nanti tanggal 10 yang nggak sah gitu. Atau diajukan tanggal 8 nggak sah. Makanya yang sampai sakit pun apa disafarikan wukuf gitu. Artinya orang haji itu melakukan wukuf. Wukuf itu ibadah yang paling penting, itu zikir dan
doa itu. Nabi itu di atas qaswa ya. Qaswa itu untanya Nabi. Zikir terus itu sampai matahari terbenam. Kalau ia melakukan puasa, kuat atau tidak? Enggak, kalau misalnya orang enggak orang yang wukuf, Pak. Orang yang wukuf melakukan puasa kuat atau enggak? Bisa jadi kuat, tapi bisa khusyuk dalam berdoa dan berzikir atau enggak? Tidak, pasti mikir weteng Bu ya. Enggak konsentrasi. Padahal ini waktunya untuk memperbanyak zikir dan doa, jenengan mikir perutnya terus kan gitu. Mikir tidur juga gitu. Sehingga tadi orang yang haji dianjurkan untuk puasa atau tidak gitu. Sebagian ulama memahami boleh selama ia kuat. Tapi kalau kita lihat hadis Abu Hurairah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shaumi yaumi Arafah bi Arafat. Nabi itu melarang di hari Arafah puasa di Arafat, maksudnya tempat wukuf-wukuf di padang Arafah. Ini larangan, tapi larangan haram atau makruh? Haram atau makruh Bu? Ada hadis kesunahan puasa Arafah mutlak, ada larangan bagi orang yang haji ya, sehingga dipahami supaya tidak terjadi kontradiksi, larangan ini tidak sampai haram, hanya sekedar makruh. Tapi jamaah haji harus memiliki fiqhul awaliyah, yaitu fikih prioritas. Yang ia lakukan apa? Sedang haji, sedang manasik haji, itu yang lebih diutamakan daripada puasa apa? Arafah itu ya. Sehingga kesunahan puasa Arafah itu ditekankan bagi orang yang tidak melakukan haji. Terus sekarang yang problem yang kedua. Sekarang di Timur Tengah, di Mesir, di Saudi itu Idul Adha itu. Kita masih puasa Arafah. Wukufnya berarti kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu dipahami tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaumul Arafah. Sehingga sekarang Idul Adha. Artinya Saudi mendahului kita 1 hari. Terpaut 4 jam kita dengan Saudi, kurang lebih 4 jam ya. Itu bagaimana itu? Seharusnya kita puasa Arafah sekarang atau kemarin? Karena hukum asalnya itu jamaah haji wukuf kita puasa Arafah. Yang jenengan lakukan itu sekarang jenengan puasa Arafah, sana sudah Idul Adha. Itu gimana tuh? Jadi jenengan puasa tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha kan malah nggak boleh. Kenapa Pak? Sebelumnya sana, kita di sini ya di sini kan itu. Jawabannya ya, kita melihat pada sejarah atau tarikh, mana yang lebih didahulukan antara puasa dengan haji. Puasa itu disyariatkan sana atsaniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Haji itu ada khilaf Pak. Ada yang mengatakan tahun 6 hijrah, ada yang mengatakan tahun 9. Artinya yang jelas puasa itu lebih dahulu daripada haji. Sehingga Nabi dan para sahabat dulu itu melakukan puasa Arafah tidak selalu berbarengan dengan hari jamaah haji wukuf di Arafah. Kenapa demikian? Karena belum disyariatkan wukuf atau haji. Sehingga ada satu kesempatan atau hari yang Nabi melakukan puasa Arafah tidak berbarengan dengan
wukuf, karena wukuf ketika itu belum disyariatkan. Itu. Sehingga dipahami puasa Arafah itu tidak selalu berbarengan dengan wukuf, meskipun hukum asalnya atau kaidah asalnya ketika jamaah haji wukuf kita puasa Arafah. Yang kedua, alasannya likulli baladin ru'yatuhum, setiap negara punya ru'yahnya atau wilayatul hukmi. Itu kalau pakai ru'yah, berarti kalau kita ya hisab kan. Sehingga kita mengikuti hasil ru'yah atau hisab di mana kita tinggal. Karena kita orang Indonesia ya wilayatul hukminya mengikuti matlak di Indonesia, ya berarti mengikuti hasil ru'yah atau hisab di Indonesia. Tapi bagi orang Indonesia yang kebetulan bekerja di Saudi, TKI di sana, nggak boleh mengikuti hasil hisab atau ru'yah di Indonesia. Oh, Indonesia sekarang masih tanggal 9 Dzulhijjah ya, Yaumul Arafah. Berarti meskipun sana sudah waktunya lebaran, dia masih puasa Arafah. Itu enggak boleh. Itu jawabannya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang lainnya ini sudah jenengan pahami ya. Misalnya dianjurkan untuk berhias dengan memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian, sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika Nabi sholat id itu memakai burudah khibarah, yaitu kain wol yang dibuat dari Yaman. Kemudian dianjurkan memakai wangi-wangian. Kata Al-Hasan As-Sibt, ia mengatakan Nabi itu memerintahkan para sahabat wa anna tatayyab bi ajwadi ma najid, supaya kita memakai wangi-wangian dengan yang terbaik. Tapi ini bagi laki-laki, Bu. Kalau perempuan boleh pakai wangi-wangian atau enggak? Boleh. Tapi sekedar menghilangkan bau badan. Jangan sampai wangi-wangiannya baunya, Bu, orangnya lewat tapi baunya masih gitu. Kecer di ninggalan. Bagaimana kalau mandi? Nah, mandi itu enggak disebutkan di tuntunan iden, tapi disunahkan atau enggak kira-kira? Kalau fikih mazhab pasti bilang mandi untuk iden, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi kalau jenengan baca ini di fatwa enggak akan ditemukan. Kenapa kok enggak dimasukkan? Padahal secara umum warga Muhammadiyah mandi atau enggak, Pak, Bu? Atau jangan-jangan enggak? Mandi, pasti mandi gitu. Kenapa? Karena hadisnya itu diperdebatkan. Banyak yang menganggap dhaif, banyak yang menganggap dhaif, tapi Al-Imam Asy-Syaukani menganggap enggak dhaif gitu. Tapi di tuntunan iden kita, di fatwa atau di putusan Garut 1976 enggak ada tuntunan mandi. Jangan baca di sini enggak ada tuntunan apa? Mandi. Cumanya dalam fikih bedanya mandi Jumat dengan mandi iden, ghuslul Jumu'ah dengan ghuslu al-iden, itu bedanya apa? Kalau mandi Jumat itu untuk sholatnya atau untuk harinya, Pak? Jenengan kalau mandi Jumat itu karena ingin sholat Jumat atau karena hari Jumat? Dua-duanya. Kalau jenengan, Bu, mau sholat Jumat, Bu, ya? Berarti kalau nggak ikut ke masjid ya nggak mandi, Bu, ya? Nggak. Kalau mandi untuk iden itu karena harinya atau karena sholat idnya? Harinya, Bu, ya. Nggak sholat tetap mandi, Bu, ya. Ya itu secara umum gitu ya pembahasan di fikih itu. Kalau mandi Jumat itu karena sholatnya. Karena apa? Sholatnya. Sehingga wanita yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak ada anjuran untuk mandi. Tapi kalau id itu karena
harinya. Meskipun dia misalnya ada uzur nggak ikut sholat id, tetap disunahkan mandi. Logikanya Pak, wong hari raya tahunan kok gak kober adus kan itu. Apalagi Idul Fitri, jenengan berani Bu Idul Fitri nggak mandi? Kan nggak berani gitu. Iman kelamine itu, kelamiannya ranyar apa Pak? Kena regete ya. Nah kemudian berikutnya makan. Makan itu kalau Idul Fitri dengan Idul Adha bedanya apa? Kalau Idul Fitri makan dulu atau makan dulu? Kalau Idul Adha setelah sholat. Kenapa Idul Fitri makan dulu? Hah? Karena sudah 1 bulan puasa ya. Karena ini boleh berbuka, boleh makan, boleh minum kembali, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita harus segera kepada ampunan Allah. Maksudnya ketika dibolehkan makan ya segera makan, sehingga sebelum sholat kita sudah makan. Itu. Maksudnya menyalahi kebiasaan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Tapi kalau Idul Adha itu makannya kapan Bu? Setelah sholat. Kenapa? Puasanya sehari ya. Berarti kebiasaannya apa? Makan. Kenapa Pak? Bapaknya biasanya bisa jawab. Ngenteni daging kurban. Ngenteni kan makannya ngenteni apa? Daging kurban. Berarti jenengan idealnya ya. Sholat, nyembelih kambing, sarapan sudah pakai daging kambing. Tapi mungkin atau enggak Pak? Enggak mungkin. Pembagian umumnya kita jam berapa? Jam ada yang 11, 12 itu. 10 ada tapi cepet Pak itu. Kalau enggak cepet pun. Berarti meskipun kita enggak bisa sarapan pakai daging kurban, tapi tetap sarapannya apa? Setelah sholat. Atau jangan-jangan itu bagi orang yang berkorban. Kan tidak semua kita berkorban. Kalau enggak berkorban, masa juga harus sarapan setelah sholat gitu? Kalau dikasih gitu. Kalau enggak dikasih Bu? Ya kalau dapat. Kalau enggak dapat iya kalau dapat, kalau nggak dapat. Lalu kalau nggak dapat kan dua sedintani ya sarapan saurunge sholat kan gitu. Wong kita nggak korban. Itu pendapatnya Imam Ahmad gitu. Kata Imam Ahmad, hadis itu umum, tapi dikecualikan orang yang tidak berkorban. Maksudnya kalau dalam hadis Abdullah ibn Buraidah itu dikatakan wala yat'amu yaumal adha hatta yusolliya. Nabi itu enggak sarapan di hari Idul Adha sampai sholat. Ini umum, tapi kalau orang yang enggak korban, apa yang ditunggu kan itu? Yo nak di KI, nah gak di KI kan nganggur kan itu. Itu Imam Ahmad ya, tapi pandangan kita pandangan jumhur Pak Bu. Meskipun jenengan enggak korban ya tetap setelah sholat ya, menggunakan apa? Keumuman hadisnya. Meskipun Imam Ahmad mentaksis itu ya, itu bagi orang yang berkorban. Kalau nggak berkorban ya berarti ya sarapan sebelum sholat. Tapi kita menggunakan pandangan jumhur ulama. Dan kemudian sunahnya dianjurkan menuju sholat id itu masyan, dalam keadaan berjalan. Kenapa kok berjalan? Hikmahnya apa? Syiar, apalagi Bu? Karena tanah yang kita lewati menjadi saksi. Itu ulama kalau membahas hikmah itu banyak sekali. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu menyebutkan ada 20 hikmah atau lebih itu
Karena setiap orang menggunakan analisa masing-masing. Menambah syiar, ya. Kemudian apa? Memperbanyak langkah, ya. Kemudian apa? Biar tanahnya yang menjadi saksi, gitu. Kemudian apa? Sama dengan malaikat, gitu. Karena malaikat juga berangkatnya berjalan. Kalau itu ya nggak ada, Pak. Tapi intinya Nabi dulu berangkatnya itu masyan. Tapi ini kalau memungkinkan. Tapi ketika tidak memungkinkan ya sudah naik kendaraan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ya, Nabi itu kalau mendatangi sholat id raja'a fi ghairi thoriq alladhi akhadha fi, artinya dia mukhalafatu thoriq, yaitu mengambil rute yang berbeda. Kenapa kok rutenya berbeda? Ya tadi alasannya sebagaimana tambah syiar, biar banyak orang yang ketemu dan seterusnya ya. Dan juga dianjurkan wanita yang haid itu tetap mendatangi sholat id. Tapi masalahnya kan nggak ikut sholat, Bu. Terus ngapain? Nah, mendengarkan khutbah. Itu hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini yang kita bahas ya. Ummu Atiyah itu ghasilatul mayyitat, tukang memandikan mayit wanita itu. Sehingga ia sering menarasikan hadis yang berkaitan dengan kewanitaan. Ini tokoh kedua setelah Aisyah, Bu. Hal-hal privasi Nabi di rumah itu saksi kuncinya siapa? Aisyah itu. Semua yang menarasikan Aisyah. Sahabat itu meskipun pandai tapi nggak bisa masuk di rumah Rasulullah. Sehingga yang tahu itu ya Aisyah. Sholat malam macam-macam itu Aisyah. Ummu Atiyah ini berkaitan dengan kewanitaan secara umum, ya termasuk dia menjelaskan kalau al-khuyat, wanita yang haid itu tetap mendatangi musola atau tanah lapang. Fayatazilna as-shalah, tapi ia enggak ikut salat. Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang muslim. Nah, sekarang waktunya, waktu salat Idul Fitri dengan Idul Adha, mana yang lebih siang dan mana yang lebih pagi? Kalau Idul Adha lebih pagi. Kenapa, Pak, Bu? Pokoknya cepet belah korban, sebagai korban yang diiling. Memang itu Idul Adha itu kan esensinya ya apa? Ayyamu tasyrik. Hari tasyrik itu kan ayyamu aklin wasyurbin, hari makan, hari minum. Menunjukkan kalau orang beragama itu enggak harus serius terus beragama serius terus, kan bukan semacam itu. Tapi ketika ayyamu aklin wasyurbin dijelaskan wa dzikrillah, ketika kita makan minum mayoran itu boleh, tapi harus tetap masih ingat Allah, kan itu. Mana yang lebih didahulukan? Atau mana yang lebih pagi? Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Adha. Alasannya tadi supaya cepat apa? Menyembelih korban. Karena waktu korban itu sudah kita bahas apa? Penyembeliannya menurut qaul yang rajih itu setelah pelaksanaan sholat. Sehingga misalnya panitia nyicil itu nggak boleh habis subuh gitu, nah daripada nanti kesiangan sudah sembelih dulu, ngeloloni gitu. Nanti kan jam 10 jam 9 sudah bisa dibagikan. Itu nggak boleh, sholat dulu, setelah sholat baru menyembelih. Kalau Idul Fitri kenapa siang? Karena ada zakatul fitri, tu'matan lil masakin atau tuhratan lis-shaimin minal lagwi wa rafath, terus apa? Wa tu'matan lil masakin, supaya waktunya lebih longgar. Dan pelaksanaan sholat Id di Muhammadiyah itu di masjid
masjid khilafan lisyafi'iyah, menyimpang dari pendapat mazhab Syafi'i. 1925 Muhammadiyah itu sudah melakukan sholat id secara publik di lapangan, yaitu di lapangan Asri di Jogja. Ketika itu Muhammadiyah mendapatkan tantangan, dianggap ini aliran sesat jelas, karena secara umum Indonesia mazhabnya Syafi'i, sehingga nggak lumrah sholat id itu dilakukan di lapangan. Yang kedua, tantangan dari pemerintah Hindia Belanda, karena dianggap ini bisa membangkitkan spirit nasionalisme yang nanti mengancam kedudukan pemerintahan Hindia Belanda. Perizinannya tidak pernah diberikan, tapi karena Muhammadiyah kokoh itu, akhirnya tiap tahun berusaha untuk melakukan sholat id di lapangan. Sampai sholat id di lapangan sekarang itu umum, dan bahkan di luar Muhammadiyah juga umum melakukan sholat id di lapangan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu dijelaskan sholat idnya itu yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musola, di musola. Nabi tidak pernah sholat id di masjid kecuali satu kali. Itu pun karena ada udzur, asobahum matoron, ketika itu terjadi hujan lebat, sehingga Nabi melakukan sholat id di masjid Nabawi. Selebihnya itu dilakukan di musola. Ini maksudnya piye? Enggak ning masjid kok malah ning musola. Musola di sini maksudnya bukan musola bangunan kayak kita ya, bangunan lebih kecil daripada masjid. Tapi musola itu tanah lapang atau al-jabanah atau as-sokhra, yaitu apa? Tanah lapang yang jaraknya itu kira-kira 200 meter dari Masjid Nabawi, yang sekarang dibikin parkiran sebelah selatan dari Masjid Nabawi. Itu yang dulu di zaman Nabi disebut apa? Musola. Penyembelihan korban juga di musola, maksudnya di tanah lapang. Hikmahnya apa, Pak? Kenapa kok enggak di belakang rumahnya Nabi saja? Tambah waktu malam lagi. Kan di belakang rumah nggak ketahuan orang, waktu malam kan sepi gitu. Ya hikmahnya supaya orang fakir itu bisa mengetahui ada korban, sehingga dia bisa minta. Jenengan kok enak men toh. Yo korban itu wa'atimu alqani'ah wal mu'tar, suruh ngasih daging, orang yang di rumah nggak minta pun dikasih, wal mu'tar, yang minta pun dikasih. Kan wis enek data panitia. Anu, mosok anggere teko dikai jatahnya double lho. Itu dulu kan nggak ada kepanitiaan. Kalau sekarang panitia sudah ada data, tidak setiap yang datang dikasih, itu karena kemaslahatan itu. Tapi kalau di zaman Nabi setiap yang datang ya dikasih. Sekarang kita kaji tentang kaifiyah sholat id. Sholat id itu rokaatain, 2 rakaat. Ada qobliyah dan ba'diyah atau tidak? Tidak. Di hadis Ibnu Abbas itu Nabi sholat rakaataini lam yusalli qoblaha wala ba'dah. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Ada adzan dan qomat atau enggak? Tidak. Dalam hadis Jabir Ibn Samurah dikatakan bi ghairi adzanin wala iqamah. Tapi sekarang ada seruan as-sholatu jami'ah atau tidak? Ada atau enggak Pak Bu? As-sholatu jami'ah itu bisa dibaca dua ya, as-sholatu atau as-sholata jami'atan atau jami'ah. Kalau ditarjih tidak ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada. Setiap sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, karena setiap sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, karena sholat sunnah itu enggak ada adzannya, yang ada adzannya sholat wajib. Tapi dia masalahnya dianjurkan berjamaah, untuk memanggilnya diganti dengan as-sholatu jami'ah, itu menurut mazhab Syafi'i.
Sehingga kalau taraweh di bulan Ramadan menurut mazhab Syafi'i ada sholat jamiah atau enggak? Ada. Kemudian sholat Idan, Idul Fitri, Idul Adha ada. Istisqa ada. Sholat mayit ada atau enggak Pak Bu? Dianjurkan berjamaah atau enggak itu? Anjurkan berjamaah atau enggak? Ya, tapi kenapa kok enggak ada? Padahal kan tadi kaidahnya apa? Setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kalau sholat mayit kenapa enggak ada? Ya karena fardu kifayah itu. Nah, mazhab Syafi'i mengkiaskan dengan sholat kusuf, mohon maaf. Sholat gerhana. Dalam hadis Aisyah ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi itu ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Nabi mengutus orang yang menyeru as-sholatu jami'ah. Sehingga dikiaskan, berarti kalau sholat kusuf hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Dianjurkan berjamaah atau tidak? Ya, muncul kaidah setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah karena enggak ada azan, dianjurkan menggantinya dengan as-sholatu jami'ah. Itu logika mazhab Syafi'i atau argumentasi mazhab Syafi'i. Tapi kalau ditarjih tidak. Kenapa? La qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah. Sehingga kalau ditarjih yang dianjurkan mengucapkan as-sholatu jami'ah itu hanya sholat gerhana. Selain itu tidak ada. Meskipun di Masjid Muhammadiyah kadang fanatik as-sholatu jami'ah, ada yang anti as-sholatu jami'ah. Yang anti as-sholatu jami'ah sampai sholat gerhana pun tidak pakai as-sholatu jami'ah, saking fanatik kayak gitu. Gak enak tuntunan itu. Nggak ngerti kalau sholat gerhana ada tuntunannya. Yang fanatik as-sholatu jami'ah Pak, sangger jamaah yo as-sholatu jami'ah. Untungnya sholat mayit nggak pakai gitu. Paling kalau pakai ya sama ketawa semuanya. Nah terus berikutnya takbir dalam sholat itu ada takbir zawaid, yaitu jumlahnya 12. Sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Jadi Allahu Akbar ini takbiratul ihram. Baca doa iftitah atau enggak? Baca atau enggak Pak Bu? Iya atau enggak Allahu Akbar. Baca doa iftitah dulu atau langsung takbir zawaid? Langsung takbir zawaid Bu. Kena apa Pak? Imamnya cowok tau ya. Tetap ada kesunahan baca doa iftitah. Doa iftitah itu umum untuk semua sholat kecuali apa? Kecuali apa Pak Bu? Sholat mayit. Kalau sholat mayit itu mabniyatun ala takhfif, dianjurkan untuk mempercepat, maka tidak ada doa iftitah. Tapi kalau sholat idin ya berlaku kaidah umum, tetap ada doa iftitah. Meskipun kadang-kadang imamnya cepet Pak Bu, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, karena yang diingat-ingat langsung takbir. Dengan yang pasti gitu. Nah, takut yang keliru juga Pak. Ini gak diiling-iling apa? Iso lali. Iso 15. Tapi kadang-kadang lali Pak. Kalau lali imam sudah alhamdulillahirabbil alamin. Yang jenengan lakukan gimana? Jenengan subhanallah atau takbir. Gimana itu Bu? Gimana Pak? Kalau imam sudah alhamdulillahirabbil alamin, yang jenengan lakukan baca subhanallah mengingatkan. Yang kedua di beno wae sak karepe dhewe, lali ya wis. Atau jenengan purik Pak, imam pecus tuh guys, buyar-buyar, jamake buyar baleni neh ngono, gak sah. Yang betul yang mana?
beno wae Pak ya gak usah diurusi. Tapi kalau di beno jenengan setelah sholat gelmeng atau gak? Oh, mesti gelmeng. Imam pecus tuh gak? Jadi takbir zawaid itu dalam pandangan jumhur ulama hukumnya sunnah, tidak sampai menjadi wajib atau rukun sholat. Sehingga kalau ditinggalkan tidak ada konsekuensi apapun. Tapi tidak usah sujud sahwi itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak termasuk sunnatul ab'ad. Kayak kunut subuh, kayak tasahud awal itu kan kalau lupa kan dianjurkan tasahud sujud sahwi. Tapi kalau takbir zawaid itu sunnah hayat. Ya sunnah sebagaimana doa iftitah, kalau lupa ya sudah gitu. Dalam kasus tadi ketika imam sudah alhamdulillahirabbil alamin dibatalkan, terus Allahu akbar, boleh atau enggak? Atau al-imam alhamdulillahirabbil alamin jenengan subhanallah, imamnya langsung bilang Allahu akbar, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Kenapa enggak boleh, Bu? Kan sudah terlanjur. Kenapa? Ya itu karena Al-Fatihah wajib, takbir zawaid sunnah wajib, sama sunnah penting mana? Penting wajib, sehingga kita tidak boleh membatalkan yang wajib untuk menyusuli yang sunnah, itu kaidahnya gitu ya. Nah, meskipun jenengan bingung di beberapa tempat Pak, ini cerita-cerita itu suruh dibuyarin kok, suruh ngulangi lagi. Iya toh? Meskipun mungkin tetap lanjut ya, itu pasti jamaah kacau, bingung mau sah atau gak terus gitu. Yang kedua apa Pak? Yang kedua takbir. Oh takbir lagi, berarti takbir menjadi 12 di rakaat kedua gitu. Ya itu yang enggak kayak doa iftitah itu ketika lupa di rakaat pertama kan tidak disusuli di rakaat kedua gitu. Oh gitu. Nah kan berarti kan dibadali di bukan di gimana? Yang kedua tetap 5, yang pertama yang pertama lupa, terus tetap 5 kali. Ya tetap 5 kali ya. Maksud saya tak kira tadi apa di ropel di rakaat yang kedua, yang enggak semacam itu ya. Ini nah sekarang 7 ini menghitung takbiratul ihram atau enggak Pak? Mazhab Syafi'i tidak. Hasan Persis menghitung. Di Saudi Pak, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, jenengan kalau enggak percaya buka YouTube, enggak harus menunggu siaran langsung nanti. Sekarang zaman sudah modern. Hitung berapa jumlahnya. Pasti 7 sama takbiratul ihram, karena mazhabnya apa? Hambali. Maliki juga sama. Tapi di kalau Muhammadiyah 7 ini selain takbiratul ihram atau menghitung takbiratul? Selain. Jadi tidak menghitung takbiratul ihram. Karena ada riwayat Daruqutni itu siwa takbiratul ihram, tidak menghitung takbiratul ihram. Tapi bagi Imam Ahmad, Imam Malik 7 itu ya semuanya, itu pemahamannya gitu ya. Tapi kalau ditarjih apa? Selain takbiratul ihram. Kalau 5 di rakaat kedua selain takbir dari apa Pak? Dari sujud ke berdiri dan itu ya, dari sujud
berdiri atau takbir mau rukuk. Tapi mau rukuk kan setelah surat ya gitu. Ya. Dan takbir ini letaknya itu qoblal qiraah, sebelum bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau mazhab Zaidi Pak di Yaman itu setelah bacaan surat. Jadi kalau di Yaman itu misalnya kan baca Sabihis Pak, setelah selesai baru Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kuras bacanya tidak sir. Kalau kita kan sir. Itu mazhab apa? Zaidi. Kalau mazhab Hanafi dia takbiratul ihram kemudian baca takbir 3 kali. Setelah itu baca Al-Fatihah surat. Di rakaat kedua Al-Fatihah surat, setelah selesai surat takbir 3 kali. Tapi kita yang umumnya di Indonesia Pak itu kan sebagaimana pandangan apa? Jumhur ulama. Berarti 7 tapi tidak menghitung takbiratul ihram. Terus ada bacaan tertentu atau enggak? Dalam mazhab Syafi'i disunahkan membaca al-baqiyat as-shalihat. Itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada riwayat, tapi riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, tidak marfu' sampai Rasulullah. Sehingga kalau pandangan tarjih menggunakan atau sama dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, karena enggak ada zikrun maksus, bacaan tertentu dari Nabi ya, berarti tidak membaca apapun. Berarti cukup apa? Diam atau berhenti sejenak. Nah, kemudian berikutnya ngangkat tangan atau enggak? Ini di Muhammadiyah terjadi 2 mazhab ya. Mazhab angkat tangan, mazhab yang tidak. Padahal semuanya ya Muhammadiyah. Ngangkat tangan atau enggak Pak? Ada yang ngangkat, ada yang tidak. Kalau pandangan tarjih yang mana Bu? Atau dua-duanya? Kalau Hasan itu tidak mengangkat tangan, sehingga di Bojonegoro ini secara umum dulu kalau sekarang sudah mulai ngangkat tangan. Secara umum tidak ngangkat tangan. Alasannya apa? Oh, dari bukunya Hasan, pengajaran sholat atau soal jawab. Tapi kalau pandangan tarjih itu sama dengan mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Menggunakan keumuman hadis Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Kata Wa'il ibn Hujr al-Khadrami, ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi ma'at takbir. Saya melihat Nabi itu ketika takbir mengangkat kedua tangan. Sehingga ini dipahami umum untuk semua sholat, termasuk sholat id. Tapi di taklil Pak, ketika Nabi ngangkat tangan, itu taklilnya atau alasannya pasti bisa disimpulkan posisi Nabi intisab. Intisab itu berdiri. Setiap takbir posisi kita berdiri Pak, pasti ngangkat tangan. Takbiratul ihram ngangkat tangan. Mau rukuk ngangkat tangan. Beda dengan takbir ketika kita rukuk ke sujud intikal Pak, atau dari sujud kedua duduk di antara 2 sujud. Itu takbir tapi kan nggak ngangkat tangan. Itu pandangan tarjih ya. Karena ini posisinya intisab, kita berdiri, berarti berlaku keumuman apa Pak? Kesunahan ngangkat tangan. Itu alasan tarjih gitu. Sama dengan mazhab Syafi'i Pak gitu. Menggunakan keumuman hadis mengangkat tangan pada saat takbir dalam posisi berdiri. Itu alasan tarjih gitu. Meskipun saya tahu di lingkungan warga Muhammadiyah 2 mazhab itu. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Sangat lain mengklaim yang benar ini. Bagi yang enggak angkat tangan, Muhammadiyah kok bodoh kok karo tonggo sebelah. Mesti apa? Ngangkat tangan.
setelah itu baca ta'awudz sebagaimana biasa. Kemudian kalau surat ada kesunahannya. Kesunahannya apa? Sabihisma rakaat pertama, hal ataka rakaat kedua, atau dengan qaf dan iktarabatis sa'atu wan syaqqa al-qamar. Tapi ini jarang dibaca karena cukup panjang. Nah setelah itu ada kesunahan khutbah. Khutbah wajib atau sunnah Pak dalam sholat itu? Kalau khutbah sholat Jumat Bu, wajib. Rukun sholat apa? Jumat. Berarti kalau khutbah sholat id hukumnya apa? Sunnah betul atau enggak Bu? Tapi panitia yuk bingung golek khotib ya Bu. Barang sunnah rame. Ya meskipun itu sunnah ya, itu sunnah. Tapi secara umum yang kita lakukan. Nanti kalau enggak dilakukan enggak afdol. Apalagi sunnah sudah menjadi politik identitas sholat. Kayak yang fanatik kunut kan, padahal kunut itu orang sholat subuh. Menurut mazhab Syafi'i enggak kunut, sholat subuhnya sah atau enggak? Dia mazhabnya Syafi'i sah, tidak batal. Tidak batal lah. Tapi karena sudah menjadi politik identitas, apa? Enggak berani meninggalkan kunut. Tumakninah wajib atau enggak? Wajib. Tapi kadang-kadang wajib, tapi kan enggak menjadi politik identitas sholat, kadang ya lupa tumakninah. Nah, politik identitasnya sholat itu khutbah. Meskipun khutbah itu hukumnya sunnah. Ini menjelaskan hukum loh Bu, jangan dipahami kalau gitu gak sah khutbah, bukan berarti itu. Kita kan ngaji itu supaya tahu ini wajib, ini sunnah saja, tapi tetap ya dilaksanakan. Khutbah sholat itu kalau di Muhammadiyah itu khutbatan wahidatan, sekali khutbah. Meskipun Imam Syafi'i dalam musnadnya itu meriwayatkan khutbahnya itu kayak khutbah Jumat, yafsilu bainahuma bijulus, memisah kedua khutbah itu dengan duduk. Ini yang disebut apa Pak? Jalsah baina khutbatain. Makanya mimbar kalau Jumat itu pasti ada tempat duduknya Bu. Saya kasih tahu jenengan, karena jenengan kan nggak ikut sholat Jumat. Derek Bu. Ya, tapi bisa jadi nggak tahu Pak Bu. Kalau di mimbar di masjid itu ada tempat duduknya. Siapa tahu kan nggak tahu. Ngenyek. Fungsinya apa? Supaya khotibnya bisa duduk waktu memisah dua khotbah. Yang mosok mungkin delosor ning ngisor Bu kan ya duduk sila di sana. Itu kalau khutbah Jumat itu termasuk rukun apa? Khutbah. Kau oleh wis pokoke cepet gak sah lungguh di antara dua sujud. Kok di antara dua sujud? Di antara dua khutbah. Itu enggak boleh kalau khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah Id itu khilaf. Ada hadis disebutkan Imam Syafi'i dalam Musnad, tapi hadisnya itu dhaif. Sehingga Muhammadiyah menggunakan keumuman hadis-hadis yang bicara tentang khutbah, tidak dijelaskan jumlah khutbahnya, sehingga dipahami hanya satu kali. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri Pak, Nabi itu ketika selesai sholat apa? Tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufin. Nabi setelah sholat apa? Menghadap jamaah tetap dalam posisi duduk. Tidak dijelaskan, hanya ngasih mauidhah, tidak dijelaskan dia khutbahnya kayak khutbah Jumat atau tidak. Cuma yang menjadi pertanyaan, zahirnya ini Nabi nggak pakai mimbar. Zahir hadisnya Pak. Berarti khutbahnya ya berdiri, mungkin kalau sekarang pakai speaker, tapi nggak usah pakai apa? Mimbar, podium. Nah, tapi di rata-rata di Muhammadiyah kok pakai? Gimana itu? Di keterangan hadisnya itu nggak ada Pak. Misalnya sahabat ngambil podium atau mimbar sebagaimana khutbah Jumat kan? Nah,
Ngulatane tek. Nabi dulu khutbahnya nggak pakai tek gitu. Tapi nggak pakai tek, bahasa Arab semuanya Bu, nggak ada bahasa Indonesia dan Jawa. Gitu. Nabi nggak pernah ngerpek hadis, nggak pernah. Iya, betul Bu, betul gitu. Ya. Nah ini ditarjih belum dibahas Pak, belum dibahas. Meskipun misalnya Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam itu memahami dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, khutbah Id itu tidak pakai mimbar. Makanya saya pernah diundang khutbah Idul Adha di Gresik. Di sana nggak pakai mimbar, dan panitianya ngomong ke saya, ini maaf Ustaz, nggak ada mimbarnya di sini, biasanya juga gitu. Jadi cuma speaker ada cagaannya itu loh Pak, itu saja itu. Tapi kalau ditarjih belum ada penjelasan ya, apakah itu ya boleh-boleh saja ketika tidak dianggap sunnah misalnya, atau ada anjuran pakai mimbar. Itu saya belum menemukan pembahasannya. Tapi secara umum yang dilakukan di warga Muhammadiyah itu meskipun khutbah Id tetap ada mimbarnya sebagaimana khutbah Jumat. Dan khutbahnya ini sebelum kita tutupnya, muqaddimahnya tetap dengan bacaan hamdalah sebagaimana keumumannya khutbah Nabi. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i kalau khutbah Id dibuka dengan apa Pak? Takbir. Rokaat. Khutbah yang pertama berapa kali? 9 kali. Khutbah yang kedua 7 kali. Tapi kalau di Muhammadiyah pembukaannya sama dengan keumuman khutbah, ya berarti hamdalah terserah, innal hamdalillah atau apalah, alhamdulillahirabbil alamin terserahnya. Yang jenengan apa? Pilihannya saja, kesunahannya memperbanyak takbir di sela-sela khutbah. Yukabbiru baina ad'afil khutbah wa yukthiru at-takbir fi khutbatil idin. Makanya dikit-dikit kan khotibnya apa? Mengucapkan takbir. Tapi itu di tengah-tengah atau di sela-sela khutbah, bukan untuk membuka khutbahnya gitu. Nah, kemudian ngangkat tangan atau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ini kalau ditarjih sama dengan khutbah Jumat sebagaimana hadis Bishr ibn Marwan, Pak. Tapi ini salah di APT, jenengan itu tulisannya An-Nabil ibn Marwan. Itu maksudnya Bishr ibn Marwan. Mungkin itu saja kajian kita yang berkaitan dengan tuntunan Idul Adha. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau enggak. Monggo Pak. Ya, simpel saja Pak. Bagaimana kalau kita menjadi makmum, kemudian waktu imamnya itu membaca takbir yang di sana imamnya tidak mengangkat tangan, apakah boleh makmum itu mengangkat tangan? Andaikan itu dilakukan oleh makmum, apakah makmum itu termasuk tidak mutaba'ah dari jamaah itu sendiri? Ya. Sehingga dengan sendirinya dia itu tidak bisa dikategorikan sebagai jamaah. Iya. Kan kaidah asalnya apa? Idza kabbara al-imamu fakabbir. Kalau imam itu takbir, kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk ya rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam itu sujud ya sujud. Artinya makmum itu dianjurkan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti imam. Enggak boleh musabaqah. Musabaqah itu mendahului imam. Boleh atau enggak muwafaqah, membarengi imam. Takbiratul ihramnya jenengan bareng dengan imam. Rukuknya juga bareng. Boleh atau enggak? Muwafaqah itu boleh dalam satu hal, yaitu apa?
ketika baca amin. Karena dalam hadisnya apa? Fa innau man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang imamnya aminnya bersamaan dengan malaikat, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Tapi patokannya malaikat, Pak. Malaikat nggak bisa dilihat. Terus gimana jenengan membersamai aminnya malaikat? Malaikat itu metafisik. Kalau imam kan fisik, ya. Ini metafisik, gak bisa dilihat atau invisible. Kalau imamnya visible. Ya itu caranya, patokannya Pak, ya mengikuti imamnya. Karena imamnya malaikat itu pasti berbarengan dengan imamnya imam. Kok imamnya? Aminnya malaikat itu pasti berbarengan dengan aminnya imam. Sehingga patokannya imam. Nah sekarang, kalau takbir zawaid tadi dua mazhab, Pak. Imamnya nggak ngangkat, jenengan ngangkat atau enggak? Ya, yang semacam itu kayak itu loh, Pak. Kasusnya kayak jenengan ketika imamnya kunut, jenengan kunut atau enggak? Nah, itu kan melahirkan dua pandangan. Maksud hadis yang kita sebutkan secara umum itu bicara rukun salat. Takbiratul ihram rukun, sujud rukun, ruku rukun. Tapi kunut bukan rukun salat. Takbir zawaid bukan rukun salat. Itu yang menganggap kalau kita di belakang imam yang kunut, maksudnya kita makmum di belakang imam yang kunut, kita boleh tidak kunut. Tapi yang memahami ya harus mengikuti imam menggunakan kaidah umum tadi, Pak. Sehingga jawabannya semacam itu. Maksudnya kalau pandangan kita tidak kalau pandangan kita ngangkat, meskipun imam nggak ngangkat, tetap ngangkat. Kalau orang Muhammadiyah secara umum kan menggunakan kayak itu loh, yang kasus kunut itu kan dia nggak kunut, nggak ngangkat tangan, maksudnya nggak mengaminkan dengan mengangkat tangan. Ya kayak itu persamaannya. Mungkin yang lainnya silakan atau cukup, kita cukupkan ya. Cukup Pak ya, tebu. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.